Kita harus menyelesaikan pekerjaan ini, dan kemudian saya pikir kita memiliki kemungkinan untuk menciptakan Timur Tengah yang sepenuhnya baru. Ingatlah bahwa Presiden Trump dan saya bersama-sama pada masa jabatan pertamanya pada dasarnya menghadapi Iran. Mereka tahu bahwa kami akan bersikap sangat keras terhadap Iran. Presiden telah menyingkirkan Qasem Soleimani yang merupakan arsitek rencana Iran untuk menaklukkan Timur Tengah, dan kami juga melakukan beberapa hal terhadap Iran. Jadi negara-negara Arab merasa percaya diri untuk mendekat kepada kami. Mereka tidak lagi terlalu diintimidasi oleh Iran. Kami membuat 4 perjanjian damai dengan 4 negara Arab. Luar biasa. Dan sekarang setelah memberikan pukulan ini kepada Iran dan para proksinya, Iran sendiri, Hamas, Houthi, Hizbullah, saya pikir ada peluang lain yang lebih besar untuk memperluas Abraham Accords, perjanjian damai, ke negara-negara lain, tidak hanya negara Arab di Timur Tengah, tetapi juga negara-negara Muslim besar di luar Timur Tengah. Dan saya pikir kesanalah arahnya. Dan ketika orang-orang melihat bahwa kita beralih dari posisi perang ke posisi damai, saya rasa sebagian propaganda itu akan terhambat. Tapi selain itu saya rasa Anda benar. Kami telah berperang di 7 front. Ada front ke-8, dan front ke-8 itu adalah pertempuran untuk kebenaran. Pertempuran untuk kebenaran melawan semua kebohongan yang disebarkan di jejaring sosial. Dan itu membutuhkan upaya besar yang menurut saya harus kita, dan hanya ada satu hal yang bisa Anda lakukan, tahu kan? Satu-satunya cara untuk melawan kebohongan adalah dengan mengatakan kebenaran. Nah, dan saya menyerbu sarang senapan mesin itu setiap hari di Amerika, dan itu datang dengan harga yang mahal, dan saya akan membayar harga itu setiap hari. Dengan bangga dan penuh kehormatan atas nama Israel. Dan kau tahu, bantu aku. Kita memiliki siswa yang sama sekali tidak berpikir kritis, Perdana Menteri. Mereka hanya dipimpin dan diberi makan begitu saja, dan mereka tidak memiliki kemampuan berpikir kritis. Apa yang Anda katakan kepada para siswa ini? Kelompok-kelompok tersebut dipimpin oleh para aktivis dan berpihak pada teroris yang dikenal. Dan Hamas, ngomong-ngomong, telah membunuh puluhan warga Amerika sebelum bulan Oktober. Ketujuh, jauh lebih dari itu. Ya, dan mereka berpihak kepada mereka. Apa yang Anda katakan kepada para siswa ini? Mereka akan mengawasi kita, mereka akan melihat ini di YouTube, mereka akan melihatnya di menunjukkan, mereka melihatnya di mana-mana, mudah dibawa. Apa kata Anda pada siswa? Baiklah, saya katakan bangunlah. Anda tahu siapa yang Anda dukung? Anda mendukung orang yang meneriakan matilah Amerika. Anda mendukung orang-orang ketika mereka berdemonstrasi. Para pengunjuk rasa ini, pendukung Hamas ini, apa yang mereka lakukan? Mereka membakar bendera Israel, juga bendera Amerika. Ya? Mereka membakarnya. Oke. Dan ketika Anda melihat pendukung Israel berdemonstrasi, apa yang Anda lihat? Mereka mengibarkan bendera Israel, tetapi mereka juga mengibarkan bendera Amerika. Karena Hamas dan Iran dan semua negara sejenisnya, mereka ingin menghancurkan Amerika. Mereka ingin menghancurkan orang-orang yang tanpa pikir panjang turun ke jalan dan berdemonstrasi untuk mereka. Dan ini poin lainnya. Lihat apa yang baru saja kau katakan padaku. Anda berkata, saya harus membela diri. Anda, Dr. Phil, Anda menerima ancaman pembunuhan. Ideologi macam apa yang mengatakan bahwa jika Anda bersuara, menggunakan kebebasan berbicara, Anda berbicara menentang mereka, Anda akan dibunuh. Kamu akan dibunuh. Apakah kita mengatakan misalnya Anda akan menerima ancaman kematian jika mendukung Hamas? Itu konyol loh. Itu menunjukkan secara singkat bahwa Anda sedang berhadapan dengan pola pikir yang kejam, tirani, dan totaliter. Yang akan menghapus semua kebebasan yang dinikmati orang-orang di masyarakat bebas kita. Mereka membakar orang, mengancam orang, membunuh orang yang berani mengatakan kebenaran. Itu sudah menjelaskan segalanya. Dan saya pikir generasi muda Amerika pada akhirnya akan memahami apa yang saya katakan. Dan saya akan katakan saya sudah berjalan-jalan di sini. Saya sudah berada di Florida sekarang. Saya berbicara dengan orang Amerika. Di jalan Anda melihat mereka. Mereka mengerti. Sebagian besar warga Amerika memahaminya. Mereka tidak tertipu. Namun saya setuju kita punya tugas mendidik generasi muda Amerika, memberitahu mereka fakta sebenarnya. Iran adalah rezim tirani kejam dan suka membunuh. Para kaki tangannya adalah organisasi teroris kejam dan tirani. Mereka ingin membunuh orang Amerika, menghancurkan Amerika.
Kami, Israel yang kecil namun berani, berdiri menghadang mereka dan kami mencegah mereka menguasai Timur Tengah, bukan hanya menghancurkan Israel, tetapi juga menghancurkan rezim-rezim Arab moderat yang bersekutu dengan kami. Jadi Anda harus bisa membedakan siapa yang baik dan siapa yang jahat. Dan meskipun ada propaganda besar-besaran untuk memutarbalikkan kebenaran, saya pikir pada akhirnya kebenaran akan menang. Kejar kebohongan itu, mereka datang karena kebohongan itu. Jadi ketika mereka datang menyerang kita, memusnahkan kita, membakar setiap pria, wanita, dan anak, membakar bayi, kita melawan mereka. Faktanya, apa yang terjadi pada 7 Oktober ketika lebih dari 1.000 orang dibantai dalam satu serangan, itu setara dengan sekitar 40.000 orang Amerika yang dibantai. Kamu bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Kamu tahu apa yang terjadi ketika itu terjadi padamu, kan? Sangat. Ya, itu terjadi di Pearl Harbor. Ada 2.000 warga Amerika yang tewas. Anda ikut serta dalam Perang Dunia II dan mengalahkan Jepang dan Jerman. Hal itu terjadi lagi pada peristiwa 9/11. Hampir 3.000 warga Amerika dibantai di New York. Anda pergi ke Irak dan Afghanistan dan Anda menanganinya. Jadi Israel jelas menerima pukulan telak. Itu 40 kali lebih besar dari itu. Oke? Dan kami membela diri dalam Perang Front ke-7. Tapi pahamilah bahwa dalam Holocaust, 7 Oktober, Pearl Harbor, 9/11, itu terjadi setiap hari. Kami berkomitmen untuk membela diri. Kami melakukannya dengan cara terbaik dan semanusiawi, mungkin melawan para teroris yang sama sekali tidak peduli dengan korban sipil. Namun saya akan mengatakannya lagi, dengan membela diri kita sendiri, kita membela peradaban barat melawan kaum barbar, dan kita sedang menang. Dan kita tahu itu. Pertanyaan terakhir, apakah Anda percaya akan ada perdamaian abadi selama masa hidup Anda? Saya pikir kita akan memiliki perdamaian yang jauh lebih luas, ya. Karena semakin kuat kita, semakin dekat kita dengan perdamaian. Semakin lemah kita, semakin dekat kita dengan perang, semakin kuat kita. Israel muncul dari situasi ini dengan lebih kuat dari sebelumnya. Dan saya dapat mengatakan bahwa kekuatan Israel bukan hanya bersifat militer. Setelah 2 tahun perang, ekonomi kita baru saja dinilai sebagai salah satu dari 3 ekonomi teratas di dunia. Pasar saham naik lebih tinggi dari pasar manapun di planet ini, 50% dalam 1 tahun. Anda sebaiknya berinvestasi di Israel. Nvidia baru saja membuka pabrik besar di sana. Saya membuat kesepakatan gas dengan negara tetangga Arab kita, Mesir, senilai 37 miliar dolar. Rakyat Israel adalah bangsa yang kuat. Mereka kuat secara ekonomi, mereka kuat secara militer, mereka kuat secara spiritual. Dan mereka tahu bahwa kita memiliki teman yang hebat di Amerika Serikat dan teman terbaik yang pernah dimiliki Israel. Di Gedung Putih, dengan selisih yang sangat jauh, Presiden Donald J. Trump. Ya, dia mendukungmu seperti halnya aku dan banyak orang di Amerika. Perdana Menteri, terima kasih telah berbicara dengan saya. Terima kasih. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Teman-teman, kita sudah dengarkan pernyataan dari Perdana Menteri Netanyahu, yaitu Perdana Menteri Israel. Bagaimana beliau mengungkapkan bahwa ternyata Iran bukan hanya mau menghancurkan Israel, tetapi juga mereka mau menguasai Timur Tengah itu sendiri. Tetapi berkali-kali niat yang dilakukan oleh rejim Iran ini gagal. Karena apa? Mereka tidak mampu mengalahkan Israel. Dan bahkan kita melihat justru serangan balik terjadi kepada Iran, sehingga ekonomi mereka saat ini ambruk. Bahkan rejim Iran diserbu oleh masyarakat Iran, dibantu oleh anak-anak kuliah, ya teman-teman. Nah, teman-teman, dalam hal ini kita mengambil kesimpulan bahwa memang betul yang disampaikan oleh Netanyahu, bahwa Israel adalah negara yang kuat. Itu sebabnya tadi Netanyahu menyampaikan kepada lawan bicaranya tadi agar berinvest juga kepada mereka, karena ekonomi mereka saat ini semakin baik, sedangkan musuh-musuh mereka yang ingin menghapus mereka dari peta dunia
justru ekonomi mereka ambruk. Nah, teman-teman, dalam hal ini kita juga mengambil kesimpulan, khususnya kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, agar kita pun jangan melawan Israel. Karena Israel adalah negara yang kuat. Kitab suci berkata begini, diberkatilah orang yang memberkati Israel, tetapi terkutuklah orang yang mengutuk Israel. Dan ini kita lihat hari-hari ini, bukan hanya di Alkitab cerita ini dibuktikan, tetapi juga nyata kita lihat di hari-hari ini bagaimana HAMAS, Hizbullah, Iran yang punya niat buruk dan jahat kepada Israel, justru mereka sendiri mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan yang mengerikan, teman-teman ya. Karena begini teman-teman ya, kita tidak boleh hidup dalam kebencian. Karena bagaimanapun juga Israel itu, ya, kalau kita lihat, mereka juga manusia. Tidak mungkin semua jahat. Memang ada yang jahat. Tetapi ada juga yang baik. Sama halnya juga di Iran, sama juga halnya di Indonesia, ada yang baik. Tetapi tidak semua baik, ada juga yang jahat. Nah, dan apalagi kita lihat Israel ini ya, kita bukan membangga-banggakannya, tapi kita hanya melihat fakta yang nyata. Bagaimana Israel ini mengatakan mereka bukan berperang melawan Palestina, tetapi mereka berperang melawan teroris HAMAS dan juga rejim Iran. Karena teroris HAMAS bukan hanya punya niat menghabisi Israel, tetapi juga mereka akan membantai sekalipun itu seagama dengan mereka, kalau orang-orang tersebut tidak cocok dan tidak sependapat dengan mereka. Jadi perlu kita hati-hati. Dan kalau kita lihat, Israel membalas yang dilakukan oleh HAMAS. Tetapi kita lihat di hari-hari itu banyak orang ribut, ya, banyak orang marah, banyak orang langsung mengecam Israel ketika Israel menyerbu balik HAMAS. Tapi ketika HAMAS menyerbu Israel, mereka tidak anggap itu sebagai kejahatan. Nah teman-teman, saya mengajak kita adalah kita menjadi orang-orang yang netral, ya. Kiranya video yang saya bagikan ini memberikan bagi kita informasi penting, dan kiranya video ini juga mencerahkan kita. Salam saudaraku, sampai jumpa di video selanjutnya.